Ini adalah cara untuk membeli saham pada saat IHSG lagi bearish atau downtrend. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is the Channel. Dan hari kita masuk ke segmen saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan bahas pertanyaan yang sudah kalian request banyak banget di kolom komentar gue di video sebelumnya, yaitu gimana caranya untuk membeli saham tapi kondisi IHSG-nya lagi bearish. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas hal tersebut. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya sekuritas dan kalian mau coba untuk trading saham, kalian bisa coba cek yang namanya ajaib.co.id ya. Itu linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat daftar, atau kalian bisa download aja aplikasinya di Play Store kalian atau di App Store kalian ya. Dan kalian jangan lupa setelah kalian daftar, kalian bisa gunakan kode unik yang bisa kalian lihat di bawah ini teman-teman, di description di bawah juga. Kalian masukkan kode unik tersebut ya, supaya kalian bisa mendapatkan hadiah saham gratis. Oke. Nah teman-teman, dan juga kalau ngomong-ngomong soal ajaib teman-teman ya, kalian bakal dibaper nih sama ajaib ya. Tapi tunggu dulu, biasanya kalau baper itu kan konotasinya jelek ya, kalian dibikin sedih segala macam. Tapi kalau di ajaib ini kalian dibaperinnya itu yang enak banget teman-teman ya. Baper di sini itu bukannya yang kalian di PHP-in, tapi baper di sini adalah bonus akhir periode ajaib. Jadi pada campaign ini kalian berkesempatan untuk mendapatkan saldo investasi ratusan juta rupiah dan juga tentunya hadiah saham. Caranya gampang banget, kalian tinggal undang aja sebanyak-banyaknya teman kalian untuk mulai investasi di ajaib dan kemudian tentunya menggunakan kode ajaib kalian masing-masing. Campaign ini berlangsung pada tanggal 29 November 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021. Jadi kalian masih punya waktu banyak banget untuk bisa ngundang teman-teman kalian. Nah, untuk info lebih lengkapnya kalian tinggal lihat aja link yang ada di bawah, gue taruh di description. Itu adalah berisi informasi lengkap tentang campaign baper ini. So kalian jangan sampai ketinggalan. Nah teman-teman, pada video kali ini gue akan ngasih tahu kalian gimana caranya untuk memilih saham untuk ditradingkan waktu IHSG-nya lagi bearish atau lagi pada saat-saat koreksi gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua di sini, terutama yang buat day trading ya, pasti kita tiap hari tuh butuh yang namanya saham-saham pilihan untuk ditradingkan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya marketnya lagi nggak bersahabat atau indeksnya juga lagi nggak mendukung gitu ya, itu kadang-kadang kita mengalami kesulitan kalau misalnya kita nggak tahu cara untuk memilih sahamnya. Nah di video kali ini gue akan kasih tahu kalian secara singkat gimana caranya kalian bisa memilih saham-saham yang oke untuk ditradingkan selama pada saat IHSG lagi down ya. Tapi seperti biasa teman-teman, gue akan jelasinnya tuh di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart juga. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Seperti yang tadi gue bilang teman-teman di awal video, hari ini gue akan masuk ke saham series. Yang mana di saham series kali ini gue akan ngebahas gimana sih caranya kalau misalnya kita mau milih saham pada saat kondisi IHSG itu lagi bearish teman-teman ya. Dan sekarang kalian bisa lihat di screen kalian di depan ini, kita lagi ada di trading view teman-teman ya. Ini merupakan charting tools yang sudah sudah otomatis ada itu ya ketika kalian sudah menggunakan ajaib ya. Dia menggunakan charting tools itu yang base-nya itu adalah trading view. Jadi ini bagus banget ya. So langsung aja ya teman-teman, gue mulai ya. Di sini di depan kalian ini ada indeks kita ya, IHSG teman-teman ya. Nah di sini gue akan kelompokkan dulu nih ya, buat teman-teman mungkin ada yang trading stylenya berbeda-beda ya. Jadi gue akan bahas kalau misalnya buat teman-teman yang trading stylenya itu adalah intraday atau kalian mau trading harian, gue akan tahu gimana caranya buat milih sahamnya. Dan juga kalau misalnya buat kalian yang mungkin adalah long term investor teman-teman ya, atau kalian bisa masuk ke position trader yang mana kalian tuh bisa hold sahamnya itu dalam jangka waktu yang lebih lama, itu juga nanti gue akan kasih tahu caranya gitu ya. Jadi gue mulai dulu pertama yang kalau misalnya kalian itu seorang intraday trader ya. Pertama yang kalian harus lihat itu adalah kalian harus lihat dari indeks composite-nya dulu teman-teman, atau dari indeks IHSG-nya dulu ya, seperti apa. Di sini kalian bisa lihat ya, ini sudah terpampang di depan kalian indeks IHSG dengan time frame 30 menit teman-teman. Jadi candle-nya seperti ini. Tetapi kalian kalau sebelum kalian ke 30, kalian lihat dulu yang daily-nya seperti apa ya. Kalau intraday trader ya, kalian lihat di 30 di daily-nya. Nah, kalau daily-nya kalian lihat dari tanggal 18 Oktober sampai sekarang itu masih sideways seperti ini. Yang mana sideways-nya itu ada fase downtrend-nya itu sekitar, atau fase penurunan harganya itu sekitar dari tanggal 18 sampai tanggal 2 November itu sekitar setengah bulan. Kemudian dia fasenya naik lagi itu setengah bulan ke depan, kemudian turun lagi itu kira-kira dari tanggal 22 sampai tanggal 2 Desember itu juga sekitar 10 harian gitu ya. Jadi kalian akan mengalami fase 10 hari di mana
10 harinya itu tren IHSG-nya itu nggak bagus buat kalian ya, atau tidak mendukung kalian, kurang mendukung kalian, yang mana itu bearish gitu ya. Nah setelah itu kalian sudah tahu ya, berarti 10 seperti ini. Sekarang pun di hari-hari yang sekarang ini tanggal 6 Desember ini kalian masih masuk atau masih berada di range yang namanya bearish teman-teman ya, seperti ini. Apalagi kalau misalnya dia sudah tembus, ada support di sini di angka 6480, ditembus ke bawah, itu udah otomatis bearishnya akan berlanjut gitu ya. Nah kemudian kalian baru mulai turun nih ke M30. Kalian lihat di M30-nya ini seperti apa. Nah di M30 ini nanti kalian kelihatan ya bahwa trennya itu di M30 memang sedang bearish gitu ya. Walaupun di M30 ini bearishnya tampaknya sudah tidak terlalu kuat lagi. Kenapa? Karena pada saat dia turun seperti ini, dia ke atas, dia ketahan teman-teman ya di level support minor yang sebelah sini ya, di angka 6538-an. Itu menjadi support minor yang kalian bisa lihat di sini. Dia menahan harga, kemudian dia sempat fake out sedikit, kemudian dia balik lagi ke atas, kemudian pada saat retrace ke area tersebut lagi, dia dipatur lagi ke atas. Dan kalau misalnya dari segi tren lainnya juga, kalau misalnya kita tarik ke bawah seperti ini ya, dia itu sebenarnya sudah di break teman-teman ya, bearish trend lainnya di M30-nya ini, dan dia kemungkinan masih bisa untuk bergerak ke atas ya. Tetapi bukan berarti bearish ini sudah selesai. Karena apa? Karena ruang gerak ke atasnya ini masih bisa dibilang koreksi sebelum dia bisa tembus Fibonacci-nya di angka 0,618, yaitu di angka 6650-an, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau masih di bawah 6650 ini belum bisa dibilang bullish ya, jadi bearish trendnya selesai gitu maksudnya. Oke, itu yang kalian harus pahami dulu teman-teman. Kalian harus bisa membaca IHSG seperti itu dulu. Nah kemudian baru kedua ya, gimana caranya? Sebelum kalian memilih saham apa yang bagus, kalian cari dulu sektor-sektor yang memiliki korelasi negatif dengan pergerakan IHSG di time frame 30 menit ini gitu ya. Jadi kalian cari nih, karena IHSG-nya lagi bearish, kalian cari sektor-sektor yang dia malahan bullish pada saat IHSG bearish. Itu adalah kuncinya teman-teman. Jadi kalian tinggal ketik lagi teman-teman di sini. Kalian ganti ya teman-teman di sininya ganti ke Indonesia. Jangan, tadi kan gini all source ya. Terus kemudian kalian ganti ke bagian Indonesia aja, IDX seperti ini. Terus kalian ketik IDX gini. Nah, nanti kalian lihat nih ada sektor-sektor yang muncul, ada IDX Finance, Energy, Techno, Health ya, Property segala macam gitu ya. Misalnya gini, kita langsung saja kita analisa satu-satu teman-teman ya. Misalnya saya mulai dari Techno gitu ya. Nah kalian bisa lihat di M30-nya pada saat yang IHSG tadi dia downtrend seperti itu, Teknonya juga malahan lebih parah downtrendnya. Kalian bisa lihat ya. Nah kalau saham seperti ini atau sektor seperti ini, kalian jangan masuk ke saham-saham yang ada di Tekno ya, seperti itu. Jangan, kenapa? Karena Teknonya ini masih downtrendnya kuat. Jadi kita hindari sektor ini dulu ya. Kemudian let's say kita cari lagi yang lain, kita ke finance misalnya ya. Nah di finance kalau misalnya kita compare, kita perhatikan teman-teman ya, dia juga masih downtrend, tetapi sama dia pergerakannya dengan IHSG, yang mana di minor trend bearishnya ini dia sudah di break ke atas dan dia sudah bersiap untuk kemungkinan bisa naik dulu ke atas. Nah kalian bisa menjadikan sektor finance ini pertimbangan. Kenapa? Karena secara price actionnya dia sudah mulai untuk sudah mulai untuk menunjukkan kekuatan bullishnya dengan cara dia ngebreak trendline bearishnya ini, dan dia sudah muncul candle-candle bullish yang cukup oke juga, yang siap untuk bergerak ke atas seperti itu. Tetapi kalau misalnya seperti ini kita juga belum pasti atau belum yakin ya, belum terkonfirmasi. Kenapa? Karena balik lagi dia secara Fibonacci-nya dia sebenarnya belum break di atas 0,618. Itu yang jadi masalahnya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menjadikan ini acuan atau bisa dijadikan ini referensi, tetapi kalian harus hati-hati juga, harus disertakan dengan stop loss yang bagus atau money management yang bagus, dan juga trading manajemennya yang bagus di dalam pemilihan saham-saham tersebut gitu ya. Dan kemudian coba kita cari lagi yang lain. Misalnya di sini gua mau coba ke saham energi deh misalnya ya, ke energi. Nah, kalau misalnya saham-saham energi ini kalian lihat ya, tadi kan kondisi IHSG tuh bearish teman-teman. Tapi kalau yang di sektor energi ini dia malahan bullish tuh. Ya kalian bisa lihat ya, dari chartnya sudah berbeda. Kalau IHSG cenderung bearish, tapi kalau energi cenderung bullish seperti ini ya. Yang mana ditandai di atas moving average 90 dan juga di atas moving average moving average 90-nya menghadap ke atas, maksud saya, maaf. Dan harganya juga berada di atas moving average tersebut ya. Jadi ini masih cukup aman.
ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah dapat, oh ternyata sektor yang bullishnya tuh di sini ya, di saham-saham energi, berarti kalian bisa menggunakan sektor saham-saham yang ada di sektor energi ini sebagai pilihan kalian untuk ditradingkan secara intraday atau secara harian kayak gitu. Nah, sesudah kalian mendapatkan ini, teman-teman yang mendapatkan sektor yang tepat ya. Kedua, langkah ketiga, langkah berikutnya adalah kalian tinggal ke websitenya Ajaib ya, dan di website Ajaib itu kalian bisa langsung memfilter nih saham-saham apa aja yang berada di sektor tertentu. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat contohnya itu sudah ada di sektor energi yang kita pengen coba lihat, kalian tinggal klik aja sektor energi, kemudian dia akan muncul saham-sahamnya, teman-teman ya. Saham-sahamnya kalian muncul Adro ya, kemudian ada Akra, kemudian ada Apex ya, kemudian ada banyak sekali di sini ya. Ada Bumi, ada Bian ya, kemudian ada Dewa juga, ada Doit ya, kemudian banyak sekali gitu ya. Dan kemudian kalian tinggal pilih aja teman-teman ya. Cara pilihnya gimana? Kalian bisa filter lagi dengan berdasarkan persentase change-nya ini. Kalian lihat yang dia lagi hijau-hijau semua gitu ya, kalian bisa perhatikan. Atau bahkan kalian mau trading koreksi, kalian lihat saham-saham yang lagi pada dibanting gitu ya, lagi pada ARB ya, atau saham-saham yang mengalami koreksi-koreksi, kalian bisa lihat ya. Kemudian baru kalian cocokkan ke ke chartnya ya. Jadi misalnya di sini saya mau ambil Adro ya. Baru kita ketik Adro di sini ya, kita lihat Adro. Nah, di dalam Adro ini baru nanti kita lihat ya di time frame daily-nya seperti apa, kemudian di time frame H4-nya bagaimana. Kalian lihat apakah saham ini bisa saya jadikan acuan untuk entry ya. Kalau misalnya tampaknya seperti ini, kalau di saham Adro ini kita lihat dia memang lagi naik tapi dia sudah mendekati resistance teman-teman ya, seperti ini. Nah, kita jangan terlalu ambil banyak di sini gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian cuma mau scalping ya, ini bisa dijadikan pilihan juga seperti itu gitu ya. Jadi balik lagi urutannya seperti itu teman-teman ya. Kalian harus lihat dulu dari composite-nya seperti apa atau indeks IHSG-nya. Terus kalian lihat sektor-sektor yang kira-kira tuh korelasinya tuh negatif dengan IHSG, di mana IHSG-nya itu turun tetapi sektornya tersebut malah bergerak naik. Baru kalian nanti pilih sahamnya seperti apa, baru nanti pada saat pemilihan saham kalian terapkan tuh technical analysis kalian seperti apa. Apakah price action yang mendukung, kemudian juga apakah candle-nya juga bagus untuk entry, kalian bisa cari dan kalian bisa bikin trading plan-nya langsung gitu ya. Misalnya kita cari lagi yang sahamnya dari yang negatif teman-teman ya, dari yang bergeraknya itu minus teman-teman ya. Kita mau mencari yang koreksi gitu. Seperti misalnya di sini ada energi nih yang bagus, terus ada Harum juga ini bagus sahamnya. Kemudian apalagi Pegas teman-teman ya. Kita lihat di 3 saham itu ya. Misalnya saya lihat dari energi dulu. Energi kita lihat sahamnya seperti apa. Nah kalau energi ini teman-teman ya, kalau kita lihat ya, ini lebih oke teman-teman kalau misalnya buat kalian ambil. Kenapa? Karena dia sekarang sudah terkoreksi secara H4-nya. Kemudian sekarang dia berada di area support ya. Dia sudah berada di area support, sudah terkoreksi, terus indeksnya lagi naik. Ini mungkin masih bisa nanti ditarik ke atas. Jadi nanti kalian lihat di trading day berikutnya, kalian lihat apakah di H4-nya ini bisa bikin swing low. Dan kalau dia bikin swing low, kalian bisa masuk seperti itu gitu ya. Jadi kalian tidak hanya semata-mata buta ketika kalian sudah yakin sektornya bagus, kalian tinggal pilih random aja terus kalian masuk. Enggak, kalian tetap harus analisa secara teknikal, di mana pada saat saham yang kalian pilih itu dia memiliki potensi atau memiliki risk reward ratio yang sangat bagus ya. Jadi dia memiliki stop loss yang kecil dan kemungkinan untuk reversalnya juga tinggi, sehingga kita bisa masuk atau kita bisa ambil margin yang cukup oke untuk profitnya, seperti itu ya. Nah kemudian tadi kita ada lagi Pegas teman-teman gitu ya misalnya. Nah kita lihat Pegas ini seperti apa. Oh ternyata Pegas ini juga lagi sideways ya, dan dia juga berada di area support minornya seperti ini. Dan seperti Pegas ini juga kalian bisa ambil, tetapi kalian perlu hati-hati. Kenapa? Karena kalian harus lihat dulu sebelumnya kan ini kan ada tekanan bearish yang cukup kuat dan dia sekarang baru retrace ke atas, dan ini memang masih bagus banget buat kalian ambil. Kalian bisa ambil di angka ini, terus kalian stop lossnya cukup di bawah support yang ada di sini teman-teman di 1400 ya. Kemudian kalian TP-nya itu bisa di sini gitu ya. Nah ini risk reward ratio 1/1,2 itu cukup buat kalian yang intraday, karena kalau intraday trading itu risk reward ratio-nya itu minimal 1/1. Kalau saya sih seperti itu gitu ya. Dan kemudian tadi ada terakhir ada Harum teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian kalau Harum ini kalian bisa lihat di H4-nya dia memang terkoreksi, tetapi dia baru mulai koreksi teman-teman. Jadi kalau untuk Harum ini saya rasa sih kurang oke. Nah kalian bisa lihat, oke kalau saya mau masuk Harum di mana? Oh saya bisa lihat area supply and demand-nya ya. Supply and demand-nya tuh di sebelah sini gitu. Jadi begitu dia terkoreksi sampai ke harga 9.025 sampai ke harga 9.600, disitulah saya bisa entry. Kenapa? Karena di situ terdapat area supply and demand yang mana itu bisa menjadi price reversal zone yang sangat tinggi atau area pembalikan harga
yang kemungkinannya tinggi gitu teman-teman ya. Jadi kalian punya risk reward ratio balik lagi ke sana itu menjadi lebih bagus ya. Jadi risk reward rasionya ujung-ujungnya tetap risk reward ratio yang harus ditentukan gitu. Oke. Nah itu apa namanya caranya untuk yang intraday teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh lagi ya, kita cek lagi di satu lagi ya, health misalnya kita lihat. Oh yang health ini juga lagi bullish teman-teman ya di di M30 nya kita lihat. Oke. Di M30-nya ya health itu juga lagi bullish dan ini bisa menjadi sektor yang bagus juga ya, tetapi dia akhir-akhir ujung-ujungnya itu lagi sideways teman-teman ya. Tetapi kita tinggal perhatikan aja sideways-nya kan ini kan terletak apa namanya dia punya supportnya itu kan di 1425. Jadi selama di atas itu masih oke sebenarnya gitu. Jadi kalian bisa juga pertimbangkan saham-saham yang bergerak di bidang health ya teman-teman, atau di bidang kesehatan seperti itu. Ya itu untuk si pemilihan saham yang gimana kalau misalnya kalian mau tradingnya itu secara intraday. Nah gimana pertanyaannya kalau saya itu tradingnya mau jangka waktu yang panjang gitu loh, gimana caranya? Tentunya kalian bisa menggunakan cara ini untuk yang namanya averaging gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian itu, kita balik lagi ke composite dulu teman-teman ya, composite kita balik lagi ke sini. Nah kalau misalnya let's say kalian di time frame daily-nya, nah ya di time frame daily-nya ini sebenarnya kan IHSG lagi bullish ya, bukannya bearish. Jadi saya ini sebenarnya bisa jadi tips aja buat kalian ke depannya. Let's say kalian berada di fase ini nih teman-teman ya, yang lagi bearish parah gitu ya, di tanggal 13 Januari 2020 sampai 24 Maret ya, itu kan lagi bearish parah ya. Nah kalau lagi bearish gini gimana kalau misalnya saya seorang position trader gitu? Kalian bisa menggunakan cara yang saya akan sharing ini untuk averaging teman-teman. Let's say kalian kalau misalnya kalian position trader atau tradingnya itu holdnya jangka waktu lama, asumsi saya adalah kalian sudah memilih saham yang bagus ya. Maksudnya saham yang bagus itu yang memiliki fundamental yang bagus ya, secara fundamental bagus, secara perusahaan bagus, secara likuiditasnya juga bagus, secara equity-nya juga bagus, secara market cap-nya juga bagus gitu ya. Asumsi saya seperti itu. Oke. Jadi saya ambil contoh di sini misalnya pada saat tanggal tersebut kalian beli saham ya, contohnya BRI atau BCA gitu ya. Saya ambil contoh BRI deh ya. Nah, di apa namanya di tanggal seperti ini ya. Nah, ini sama di BRI seperti ini. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kalian bisa mencari area supply and demand terdekat ya, terutama area demand teman-teman yang bisa jadikan support untuk apa? Untuk averaging. Jadi let's say kalian sudah beli posisi di harga 4.000 ini ya, saya garis ungu 4.070 kalian buy gitu ya di sini ya. Begitu kalian buy ternyata sahamnya turun lagi ke bawah. Nah, kalian jangan langsung averaging deket-deket teman-teman. Kalian cari titik averaging yang paling bagus tuh di mana ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya di sini kalian perhatikan ya teman-temannya, di sini ada area demand ya, yang mana di sini bisa saya teruskan ke kanan dan ini menjadi tahanan ya. Ditahan di sini, ditahan di sini. Berarti ini kuat demandnya. Berarti kalian nextnya tuh bisa averaging di area ini yang kedua ya, di harga 3.700-an, 3.700 sampai 3.750 lah sekitar situ ya. Dia turun lagi ke bawah. Saya cari lagi area demand atau area support resistance yang kuat juga di mana. Kalian bisa lihat di sini, di sebelah sini teman-teman ya. Ini saya geser dulu ke kanan. Nah, di sebelah sini kalian lihat ya ada area yang menahan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian sini ya, kita gariskan. Nah, ini dia menahan di tempat sini ya. Di sini dia tahan, di sini dia tahan ya, kemudian di sini dia tahan. Nah, ini berarti di area sini bisa menjadi tempat kalian averaging kedua gitu ya. Jadi kalian bisa averaging lagi di sini. Kemudian dia turun lagi teman-teman ya. Turun lagi kemana? Kalian bisa gambar, bisa dapetin area konsolidasi ini. Kalian gambar lagi seperti ini. Terus kalian tarik ke kanan seperti ini. Ini menjadi area averaging area demand juga yang mana memungkinkan dia untuk retrace. Jadi kalian bisa averaging di tempat tersebut ya. Jadi di sini kalian sudah 4 kali averaging, dan averaging yang terakhir teman-teman ya. Averaging yang terakhir kalau misalnya kalian lihat di sini dia ada satu area support yang paling bawahnya, itu bisa jadikan acuan, atau kalian bisa ambil area konsolidasi yang ada di belakang sini teman-teman ya. Yang sebelah sini ini area konsolidasi bisa jadi area demand. Kalian tarik juga ke kanan seperti ini, sesimpel ini ya. Kalian tarik ke kanan. Nah, ini sudah menjadi area average kalian yang terakhir teman-teman ya. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat harganya ini sudah naik ya, teman-teman ya. Kalau di sini dia naik, kalian hitung averaging kalian ini seberapa ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah, misalnya di sini kalian averaging kalian beli misalnya 10 lot di awal sini. Kemudian kalian kedua kalian beli lagi 10 lot, kalian beli lagi 10 lot, kalian beli lagi 10 lot, kalian beli lagi 10 lot gitu ya. Kalian nanti akan dapat average itu kira-kira di harga sekitar harga ini teman-teman ya. Harga di sekitar sini nih ya, di harga sekitar sini di 3.470. Dan nah begitu harganya sahamnya ternyata naik dan kena average kalian itu yang mana ini BEP, itu kemudian berikutnya akan menjadi pilihan kalian lagi. Apakah kalian nanti mau keluar dulu ya, atau kalian mau tetap aja oke, saya masih ada peluru, nggak apa-apa deh kalau mau turun saya averaging karena saya masih percaya sama BBRI.
di kondisi nanti ketika marketnya sudah membaik dia akan langsung balik ke atas gitu ya. Nah, jadi itu pilihan kalian gitu ya. Intinya yang mau saya sharing di sini adalah cara kalian untuk averaging itu jangan sembarangan. Kalian harus cari intinya area supply, area demand itu yang paling bagus untuk kalian re-entry atau kalian average itu di mana. Jangan sampai baru turun dikit kalian sudah average, baru turun dikit average. Nanti pelurunya keburu habis tetapi trennya belum selesai, tren bearishnya. Seperti itu. Jadi kalian saran saya maksimal untuk average itu 5 kali, 5 level untuk average. Berarti kalau sudah lebih dari 5 itu posisi kalian kejauhan, tinggal nanti kalian pilih itu mau kalian cut loss atau kalian mau terus untuk tahan selama pelurunya masih ada dan kalian yakin saham yang kalian pilih itu bagus seperti BBRI, BCA gitu ya. Kemudian dan saham-saham big cap lainnya gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk penggunaannya ya seperti itu teman, ada perbedaan memang sedikit antara kalau misalnya kalian tradingnya itu intraday atau kalian itu tradingnya seperti ini position trading ya. Semoga apa yang saya sharing di sini berbantu, memang cukup simple dan cukup singkat teman-temannya, tetapi cara ini sangat efektif. Kalian bisa langsung coba di di tradingan kalian gitu ya, dan jangan lupa kalian juga bisa trading di Ajaib ini karena dia punya platform itu sangat bagus sekali. Kalian bisa trading secara desktop seperti ini atau kalian mau trading di mobile phone kalian tinggal download aja aplikasinya di App Store maupun di Play Store kalian gitu ya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa membantu teman-teman ya, dan juga kalian bisa langsung mengaplikasikannya di trading kalian. Itu aja yang mau gue sharing teman-teman. Thank you. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman, jadi itulah penjelasan gue tentang gimana caranya untuk memilih saham pada saat kondisi IHSG lagi downtrend atau lagi bearish ya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Dan sekali lagi gue mengingetin buat kalian yang mau coba untuk trading saham tapi belum punya sekuritas, kalian bisa coba yang namanya Ajaib. Link untuk daftarnya kalian bisa lihat di bawah, dan juga kalian bisa download aplikasi Ajaib itu di Play Store dan juga di App Store kalian. Terus kemudian kalian langsung aja daftar. Setelah kalian daftar, kalian jangan lupa untuk masukkan kode Ajaib gue di bawah ini supaya kalian bisa mendapatkan hadiah saham. Oke? Dan juga jangan lupa untuk ikut event atau campaign dari Ajaib yang namanya Baper. Itu hadiahnya luar biasa banget. Sekali lagi buat cek info lebih lengkapnya kalian tinggal lihat aja di link yang ada di bawah ini juga teman-teman. Jangan sampai kalian ketinggalan. Dan buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link sebelum join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer duit, kalian jangan sampai transfer. Hati-hati, itu adalah modus penipuan. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.